Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang bisnis travel dan tour. Saya akan menganalisis di manajemen resikonya, apa saja resiko yang bisa terjadi di dalam bisnis tersebut. Saya memiliki 5 resiko yang bisa saya jelaskan. Dari 5 resiko itu, yang pertama adalah tentang resiko keuangan. Resiko ini biasanya sangat sering terjadi dikarenakan ya agen-agen travel mungkin karena ada kelebihan bayar atau dari tiket pesawat yang tiba-tiba tercancel dan hal-hal baik itu resiko yang bisa terjadi di keuangan. Juga bisa terjadi di pembatalan tempat wisata, harus memilih tempat wisata baru. Resiko ini cukup besar untuk seorang agen travel atau tempat-tempat agen perjalanan. Dan resiko kedua adalah resiko tentang operasional. Operasional itu sendiri bisa terjadi dikarenakan di suatu tempat, misalkan di hotel atau di tempat pesiar atau di kapal pesawat, bisa terjadi karena kurangnya baik layanan atau bencana atau sesuatu yang terjadi yang tidak bisa diduga-duga. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang resiko operasional. Ada juga selanjutnya resiko tentang hukum. Resiko ini yang berurusan dengan hukum-hukum atau undang-undang yang berat yang telah ditetapkan oleh semua negara. Kemungkinan bisa kayak permasalahan dari visanya, paspornya, ataupun permasalahan-permasalahan lain yang bisa mengganggu dan membuat wisatawan dari satu negara ke negara lain tidak bisa berangkat atau terjadi masalah, atau ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan di satu tempat tapi dilakukan di tempat itu. Biasanya agen-agen seperti itu harus banyak mengetahui seperti itu agar resiko-resiko hukum seperti ini bisa diminimalisir. Yang keempat adalah resiko strategis. Resiko strategis ini bisa dibilang kayak tempatnya, kayak tempat wisatanya, kemungkinan tempat itu tidak dibuka karena ada alasan tertentu atau kurangnya penyediaan atau kurangnya sumber daya manusia dari pihak agen untuk melakukan tour dari misalnya dari Indonesia ke Malaysia ataupun sebaliknya. Mungkin yang terakhir, resiko reputasi ini adalah bisa dibilang resiko yang paling besar dan yang paling fatal jika bisa terjadi. Resiko ini bisa disebut sebagai fatalistik kalau sampai terjadi, karena dari satu orang ke orang lain, dari mulut ke mulut, dari app ataupun apapun, resiko ini bisa menyebar dengan cepat. Jika satu orang atau satu customer yang menggunakan agen travel tersebut atau seorang agen penyedia untuk tour kayak seperti itu, tour guide-nya atau apapun, jika si customer merasa tidak puas ataupun penyediaan layanan dan hal-hal lainnya tidak baik, kemungkinan besar resiko reputasi ini sangat pasti akan terjadi. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk